Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati, karena memang Dia satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya, dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat Alhamdulillah. Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang tidak dipilih oleh Sang Pencipta Allah, menutup risalah langit, membawa kepada kita hukum halal haram, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh dan tidak boleh, mana yang diinginkan dan dilarang oleh Sang Pencipta. Dan Allah sebagai pencipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, dan juga dijadikan ibadah untuk orang yang beriman. Dan siapapun yang mengucapkan satu kali saja dari orang-orang beriman salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka Allah akan balas 10 kali dalam waktu yang seketika. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengangkat dalil pertama surah Al-An'am. Kita mulai di halaman 8 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman itu atau iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya akan rincikan ayat ini. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Iman artinya tauhid. Mengimani Allah satu, maka dia hanya tunduk, patuh, ya, takut, cinta kepada Allah. Semua yang Allah perintahkan dikerjakan, dan dia tidak butuh yang lainnya. Apapun yang sesuai dengan hukum Allah dipatuhi, apa yang tidak sesuai ditinggalkan. Walaupun dia harus dijauhi oleh seluruh manusia. Maka itu namanya tauhid, keimanan kepada Allah. Dan syirik adalah mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Seperti orang-orang musyrik Mekah. Mereka menyembah Allah, yakin Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih mempartnerkan Allah dengan patung. Patung itu didatangkan, kemudian mereka partnerkan. Mereka juga minta sama patung, minta juga sama Allah. Maka ini syirik namanya, menyekutukan Allah. Seperti banyak di Indonesia orang mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu selesai salam, dia pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta sama kuburannya. Mana komitmen tadi yang dia ucapkan? Di rumahnya penuh dengan buhul dan isim-isim, penuh dengan surat-surat, kertas, keris, benda-benda yang diberikan oleh orang-orang yang dungu dan bodoh, jauh dari agama, yang biasa di Indonesia dikatakan dengan orang pintar. Maka ini merusak dirinya sendiri, merusak tauhid, dia syirik kepada Allah. Tidak dibolehkan. Dan sudah pernah saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, di kamar tidurnya lah Rasulullah SAW dikubur. Dan ini ranjang Aisyah, di sebelahnya adalah kuburan Nabi SAW. Tidak pernah ada satu riwayat pun Aisyah mengatakan Rasulullah tadi malam datang temui saya, atau silahkan taruh air kalian di kuburan Nabi akan berkah, atau ambillah tanahnya, atau apa saja. Tidak pernah ada satu pun riwayat masalah itu. Dan kalau Rasulullah SAW saja tidak begini, dan tidak pernah ada satupun riwayat sahabat datang mengusap-ngusap batu nisannya Nabi misalnya, atau meminta-minta pada Nabi di kuburan. Kalau Nabi saja nggak dikerjakan, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana kalau hanya sekedar guru mengaji kita atau kiai? Kalau Rasulullah SAW saja tidak, bagaimana dengan yang lainnya? Ini syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dibolehkan sama sekali. Ada juga fenomena syirik, mungkin akan ada babnya sendiri. Orang-orang yang kadang-kadang mempartnerkan Allah tapi dia tidak sadar. Seperti pernah kasus di Makassar waktu itu, saya diingatkan atau disampaikan oleh seorang pengusaha kayu yang sering bawa kayu-kayu dari Kalimantan. Dia bilang, Ustaz, di pelabuhan di sini di kota Makassar, sering kali kalau ada pengusaha baru mau luncurkan kapal barunya, maka dia sembeli kambing. Kambingnya bukan dibagiin ke anak yatim, makanin orang susah, bukan, disembeli dilempar di laut. Untuk apa, saya tanya? Supaya kapalnya tidak diganggu oleh penjaga laut.
Ini syirik ini. Gimana caranya? Lautan, langit, air, udara, batu, segala macam ciptaannya Allah. Tidak pernah ada seperti ini. Yang menjaga lautan malaikat, yang menjaga langit malaikat, yang mengutus, yang mengerjakan semua pekerjaan ini, mengatur kadar air, kadar udara, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan-syaitan yang coba menyesatkan manusia dari pemahaman seperti itu. Ini bahaya sekali. Saya juga kemarin lewat di Jakarta, saya baru tahu kalau orang punya keyakinan, sebagian orang, semoga dikasih hidayah, itu setiap lewat terowongan pasti mereka bunyiin klakson. Saya sempat pulang dari Bintaro waktu itu pengajian malam, mobil saya lagi masuk bengkel, saya diantar waktu itu sama panitia. Pas lewat terowongan lagi macet total, tiba-tiba klakson rame bunyi. Saya bilang, tidak sengaja, saya cuma bilang, orang-orang ini kenapa nggak sabar ya? Toh di depan kelihatan memang macet panjang sekali, nggak mungkin klakson ini tidak berpengaruh ke sana. Ternyata yang bawa mobil bilang, Ustaz nggak tahu. Saya bilang, kenapa? Ini syirik nggak Ustaz? Apa syirik ini? Apa masalahnya? Dia bilang orang-orang ini klakson bukan karena macet, tapi karena berkeyakinan kalau lewat terowongan harus bunyiin klakson supaya penjaga terowongan tidak ganggu mobilnya. Hah? Sedangkal itu apa pemikirannya? Ini semua syirik ini. Ya. Tidak dibolehkan sama sekali. Makanya Allah bilang orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman atau syirik. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keamanan. Makna keamanan Bapak Ibu sekalian, hidupnya tenang. Makin murni tauhid kita, makin kita mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, tunduk hanya pada hukumnya, ya, patuh pada perintahnya, maka makin tenang hidup itu. Orang makin bertauhid, hidupnya makin tenang. Karena dia tidak akan bergantung kecuali kepada Allah. Apapun di hadapan dia, semua makhluknya Allah. Dia sakit, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan penyakitnya Allah. Yang ciptakan kesembuhannya Allah. Dia sehat, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan kesehatannya Allah. Yang bisa mempertahankan kesehatan Allah. Harimau yang bos depan matanya, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan harimau juga itu Allah. Dan apapun yang sedang dihadapi, baik atau buruk, semuanya adalah makhluknya Allah. Bertauhid mendatangkan keamanan jiwa, tentram. Dia tidak perlu takut kepada semua itu. Banyak sekali di antara ulama salaf dulu mereka mengadakan perjalanan, mau lewat hutan, mau lewat kuburan, mau seberangi lautan, tidak ada takutnya sama sekali. Hanya kepada Allah SWT. Ada masalah tinggal angkat tangan ke langit, nggak pakai perantara, Allah terima. Sampai saking manjanya tanda kutip para sahabat kepada Allah, dan ini yang dianjurkan, kalau sendal mereka putus, mereka mengatakan, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Jadi saking dekatnya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang harus kita lakukan. Saya kadang-kadang sampaikan ke beberapa jemaah saya di pengajian, dan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, cobalah bermanja kepada Allah. Dan ini makna tauhid. Allah mau itu, kita bermanja, kita merengek, kita selalu minta, tamak dengan rahmatnya. Allah mau itu. Aneh kalau kita tidak mau. Bagaimana kalau atasan kita membuka peluang itu? Setiap kamu ada masalah tinggal ketuk ruangan saya akan penuhi semua kebutuhanmu. Saya yakin pegawai itu akan selalu di depan kantor atasannya. Allah pencipta mengatakan itu. Bahkan orang yang tidak bermanja sama Allah, Allah marah dengannya. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak bermanja, maka Allah murka padanya. Kita harusnya seperti itu. Jadi kita harus bermanja, harus kita minta. Begitu juga para sahabat, begitu juga para tabi'in. Bukan mustahil Bapak Ibu sekarang kalau mau keluar ke mall, minta kepada Allah dia mudahkan parkiran, doa. Mungkin minta kepada Allah agar baju yang kita mau beli, ya Allah mudahin supaya saya dapat warna dan ukuran yang saya inginkan. Kita mau makan ke restoran, berdoa kepada Allah, minta agar mendapatkan tempat duduk yang kita inginkan, mendapatkan makanan yang kita inginkan, dan segala sesuatunya dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Maka kita akan selalu merasa aman karena kita merasa diawasi dan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Itu makna daripada mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya tidak salah lagi caranya. Begitu saja, berdoa, memohon kepada Allah. Yakin dengan janjinya, tinggalkan ancamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau mengangkat hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Kemudian dia juga mengakui bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya atau utusan Allah, dan kalimatnya, kalimat Allah disampaikannya kepada Maryam. Maksudnya Jibril alaihissalam turun membawa wahyu Allah untuk meniupkan ruh pada rahim Maryam. Serta yang bersyahadat pula bahwa surga itu ada, dia bersaksi surga itu ada, dan neraka pun benar ada, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Artinya orang yang bertauhid, ya, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Hadis Bukhari Muslim yang lain meriwayatkan, atau Bukhari Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah pasti mengharamkan neraka dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajahnya Allah semata. Maksudnya ikhlas, yakin dengan kalimat itu. Tidak ada lagi ketergantungan kecuali kepada Allah, tidak ada lagi tunduk, tidak ada lagi patuh, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi takut, kecuali hanya kepada Allah. Hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Hibban, Hakim, dan mereka menyatakan hadisnya sahih. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradin as-sab'a wal aradin as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Musa berkata, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakanlah hai Musa la ilaha illallah. Maka Musa berkata, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Allah pun berfirman, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, maksudnya selain Allah, dan ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Jadi jangan anggap remeh kalimat ini, kalimat yang sangat luar biasa, tapi diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diaplikasikan dengan anggota tubuh. Setiap mau memulai aktivitas bismillah, setiap selesai alhamdulillah, berjanji insya Allah, kagum masya Allah, selalu mengucapkan itu. Allah dilibatkan dalam setiap aktivitasnya. Kemudian dia yakini dengan hatinya tentang itu, lalu aplikasikan anggota tubuh. Apa yang Allah halalkan dia nikmati, yang diperintahkan dia kerjakan, yang dilarang dia jauhi. Selesai urusannya. Dan sudah pernah kita jelaskan, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasuciannya larang kepada kita, pasti baik buat kita, dan juga itemnya yang dilarang itu sedikit, pasti baik buat kita, apa saja. Begitu pula pada saat Allah memerintahkan sesuatu, pasti baik buat kita, pasti baik buat kita dalam seluruh lini kehidupan kita. Bahkan gerakan sholat atau yang lain-lainnya semua baik buat kesehatan, buat kehidupan sosial, dan buat segala macam yang kita lalui. Allah tidak haramkan sesuatu teman-teman kecuali Allah tahu sebagai pencipta ini buruk buat kita. Pengharaman babi misalnya, itu memang buruk buat kita, makanya Allah haramkan. Dan Allah ciptakan untuk membedakan atau menjelaskan kepada kita ini yang haram. Karena manusia itu rewel. Sekarang misal Allah haramkan babi, babi nggak boleh ya, jangan makan. Misal turun dalam Al-Quran, tapi Allah nggak ciptakan babi. Kira-kira manusia nggak bertanya nanti, ya Allah babi yang kau haramkan tapi saya nggak tahu mukanya. Hah? Ini loh babi, begini kulitnya, ini jenisnya, ini suaranya, jangan dimakan ya, haram. Allah Maha Suci, Allah ciptakan yang baik dan buruk, tapi Allah selalu baik. Allah ciptakan jujur dan dusta, tapi Allah selalu jujur. Terbukti Allah larang dusta dan diberikan ancaman. Dermawan dan pelit, Allah selalu dermawan.
Nah, pelit tidak, makanya pelit dilarang misalnya, gitu kan? Baik dan buruk dan seterusnya begitu, ya. Orang yang baik dan orang yang zalim beda. Allah selalu baik, zalim tidak ada sama sekali, mengambil hak orang lain dan seterusnya, ya. Maka jangan anggap remeh kalimat yang mulia ini. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan dengan sanad hasan dari Anas radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya akan aku berikan ampunan sepenuh jagat itu juga. Artinya selain dosa syirik, Allah subhanahu wa ta'ala dan kufur, Allah masih bisa maafkan. Tapi yang dosa-dosa ini tidak dibolehkan sama sekali. Kandungan bab ini, kata beliau, yang pertama luasnya karunia Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggantungkan semuanya dengan kalimat tauhid ini. Karunia-Nya Allah berarti luas sekali. Yang kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Sampai ada pengampunan dosa dan juga jaminan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, selain itu tauhid menghapuskan dosa-dosa sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Yang keempat, tafsir ayat dalam surah Al-An'am. Ya. Tadi sudah kita sebutkan Al-An'am 82, artinya diberikan keamanan. Yang kelima, perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah. Jadi hadis Ubadah bin Samit dari disebutkan, siapa yang mengucapkan syahadat, siapa yang mengikrarkan Isa adalah juga hamba Allah, siapa yang mengakui surga itu benar, neraka benar, maka pasti Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Yang kelima, apabila anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Itban tadi hadisnya adalah tentang masalah sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah. Siapa yang mempertemukan atau memperhatikan hadis Ubadah dan hadis Itban dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi anda pengertian kalimat la ilaha illallah dan akan jelas bagi anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Yang ketujuh, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Itban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. Jadi jangan sampai kita cuma ucapkan dengan lisan la ilaha illallah, tapi ternyata perilaku-perilaku kita jauh dari itu semua. Ya, kita tahu Tuhan kita Allah, tapi kita melanggar peraturan-peraturannya. Kita tidak kerjakan anjuran-anjuran atau perintah-perintahnya. Yang kedelapan, para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah, sebagaimana Musa alaihissalam tadi minta diajarkan doa dan zikir, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal semua orang sudah ucapkan. Maka tetap saja Nabi diingatkan juga oleh Allah, kalau seluruh bumi dan seluruh langit dengan 7 lapisnya, dengan penghuni-penghuninya ditimbang satu timbangan dan la ilaha illallah timbangan yang satu, maka tetap la ilaha illallah lebih berat. Yang kesembilan, bahwa berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan di timbangan kebaikannya. Maksudnya di sini adalah kalau orang menganggap remeh la ilaha illallah, seakan-akan tidak akan memberatkan timbangannya. Yang ke-10, dinyatakan bahwa bumi itu 7 lapis, seperti halnya langit. Nah, ini berarti menandakan seperti apa yang kita imani, langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. Ya. Yang ke-11, langit dan bumi ada penghuninya. Ini juga sudah disebutkan dari dalam hadis. Yang ke-12, menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Kita baca footnote nomor 10 dulu. Siapa kelompok Asy'ari? Asy'ari adalah salah satu aliran teologis pengikut Syekh Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang hidup tahun 260 sampai 324 Hijriah atau 874 sampai 936 Masehi. Dan maksud penulis ini ialah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Termasuk sifat yang ditetapkan ialah kebenaran adanya wajah Allah bagi Allah, mengikuti cara yang diamalkan kaum salafus saleh dalam masalah ini, yaitu
mengimani kebenaran sifat-sifat Allah yang dituturkan oleh Al-Quran dan Sunnah tanpa tahrif, tanpa harus dialihkan maknanya, interpretasikan, tanpa ta'til. Ta'til itu membatalkan. Yang pegang bukunya silakan ditulis ya keterangan itu. Begitu bahasa Arab soalnya ditulis. Tanpa tahrif, tahrif artinya penginterpretasian ya, pengalihan makna. Tanpa ta'til, ta'til itu berarti menolak ya. Tanpa takyif, takyif itu tentang bagaimananya, tata caranya. Dan tanpa tamthil, tamthil artinya menyerupakan dengan makhluk. Jadi misal ada hadis yang menjelaskan kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Ya, dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah mestinya turunnya Allah difahami sebagai hakikatnya turun. Enggak boleh ditahrif, enggak boleh diinterpretasikan, dikatakan ini bukan turun misalnya. Dianggap nanti kalau kita katakan Allah turun berarti menyerupai makhluk. Enggak perlu ada, tidak perlu ada tamsil, tidak perlu kita serupakan dengan makhluknya. Tidak boleh juga kita ta'til, tolak. Enggak mungkin Allah turun. Disebutkan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Bukhari, kalau nanti neraka akan dikatakan padanya apakah kau sudah penuh, terus dilemparkan orang dalamnya sampai dikatakan apakah kau sudah penuh, neraka mengatakan apakah ada tambahan, lalu Allah yang maha suci meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, baru dia mengatakan cukuplah dengan kemuliaanmu. Di sini disebutkan Allah punya kaki. Kita tidak boleh tahrif, nggak boleh kita alihkan, oh ini bukan kaki ini. Atau kita tidak boleh ta'til, menolak, nggak mungkin Allah punya kaki misal. Atau kita tidak boleh takyif, menanyakan bagaimana kakinya. Dan tidak ada juga tamsil, menyerupai dengan makhluk. Karena memang tidak akan pernah sama antara zatnya Allah maha sempurna dengan makhluknya. Tangan manusia sama tangan hewan-hewan beda semua Allah ciptakan. Tidak perlu kita samakan dengan makhluknya. Ini kadang-kadang dialih maknakan. Dan ini semestinya tidak boleh. Ya. Dikatakan oleh beliau, adapun Asy'ari dalam masalah sifat yang seperti ini, sebagian mereka ada yang mentakwilkannya atau menafsirkan dengan makna yang menyimpang dari makna yang sebenarnya, dengan dalil bahwa hal tersebut apabila tidak ditakwilkan bisa menimbulkan tashbih atau penyerupaan Allah dengan makhluknya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam masalah ini telah menyatakan berpegang teguh dalam madhab as-salafus salih, sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab yang ditulis di akhir masa hidupnya, yaitu Al-Ibanah an Usulid Diyanah, yang editornya adalah Abdul Qadir Al-Arnaut ya. Ini di Beirut, Maktabah Darul Bayan, tahun 1401 Hijriah. Bahkan dalam karyanya ini beliau mengkritik dan menyanggah tindakan takwil yang dilakukan orang-orang menyimpang dari madhab salaf. Artinya Syekh Abdul Hasan sendiri meluruskan apa yang dulunya awalnya dikembangkan oleh beliau. Tapi sayangnya banyak sekarang orang yang menisbatkan diri pada Asy'ariyah, tidak mengikuti perkembangan buku yang terakhir ditulis oleh beliau rahimahullah. Yang ke-13, apabila Anda, jadi termasuk bertauhid itu mentauhidkan Allah dari sisi penciptaannya, dari sisi sembahan, juga dari sisi nama-nama dan sifat-sifat. Tidak boleh kita alih-alihkan, itu makna tauhid juga. Yang ke-13, apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, Anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah SAW dari hadis itban maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekedar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan. Ya. Tentu hadis Anas tadi adalah hadis yang disebutkan, hadis yang terakhir sekalian tadi. Allah mengatakan, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku pada hari kiamat membawa sepenuh jagat dosa dan engkau tidak menyekutukan sedikit pun apa-apa denganku, maka aku akan datangkan sebanyak itu pula pengampunan. Artinya kalau kita faham hadis Anas bin Malik ini radhiyallahu anhu, kalau dipertemukan dengan hadis itban, hadis sebelumnya yang kalimat siapapun yang sesungguhnya Allah mengharamkan neraka itu atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena wajahnya. Kata beliau,
Apabila anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah SAW dalam hadis itban, maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekedar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan saja. Jadi tidak cukup dengan la ilaha illallah, tapi aplikasi dengan anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-14, perhatikanlah perpaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dengan pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tadi dikatakan, siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya, dan Isa juga hamba Allah dan utusannya. Kalau kita faham ini, berarti salah satu pemahaman agama kita harus sebagai seorang muslim mengakui risalah Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh kita katakan Isa bukan Nabi atau Rasul, kafir, atau Injil tidak pernah turun, ini juga tidak boleh. Kita harus yakini ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, dan rukun iman kita yang keempat mengimani Rasul-Rasul, gitu kan? Kitab juga sama, rukun Islam yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Taurat pernah turun, Injil pernah turun, Zabur pernah turun, ya. Kemudian Quran juga turun. Tetapi yang kita terapkan adalah syariat hukum yang terakhir atau Al-Quran. Yang ke-15, mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat footnote nomor 11 ya. Kalimat Allah maksudnya adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam diciptakan Allah dengan firman-Nya kun, jadilah, yang disampaikan kepada Maryam melalui Jibril alaihissalam atau malaikat Jibril. Di pada saat itu Jibril alaihissalam meniupkan ruh, dan dengan izin Allah terjadilah atau lahirlah Isa alaihissalam. Kemudian yang ke-16, yang ke-16, mengetahui Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah. Jadi Isa bukan Tuhan. Karena termasuk hal yang dihardik oleh Allah dari orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Dan itu telah kufur, nggak boleh sama sekali. Itu sudah pernah kita jelaskan, tentu ada dalam Al-Maidah ayat 73, ya. Menjelaskan masalah itu. Allah mengkafirkan orang-orang yang menganggap Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jadi di sini harus bertauhid, menganggap Isa alaihissalam makhluk Allah dan salah satu dari ruh-ruh yang telah Allah ciptakan. Yang ke-17, mengetahui keistimewaan iman karena kebenaran adanya surga dan neraka. Kata ada perkataan dalam hadis, setelah mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasulih wa kalimatu alqa ila Maryam ruhan min wal jannatu haqq, dan surga benar, wan naru haq, dan neraka juga benar. Ini imannya ahli sunnah wal jamaah. Kita harus yakin itu. Kalau surga sudah ada, neraka sudah ada. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari ada interaksi antara kita dengan surga dan ada interaksi sama neraka. Di antaranya dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapapun yang memohon kepada Allah dalam sehari 7 kali, riwayat lain 3 kali, mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, maka surga akan berkata, ya Allah, hamba-Mu fulan telah memohon masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Langsung surga jawab pada saat itu. Dan neraka, pada saat seseorang mengucapkan 7 kali berlindung dalam sehari atau 3 hari dalam riwayat lain, berlindung dari api neraka, maka neraka akan berkata, ya Allah, hamba-Mu fulan telah berlindung dariku, maka selamatkanlah ia dariku. Dan surga dan neraka sudah ada, sebagaimana kita tahu juga hadis Jibril alaihissalam, yang kata Nabi SAW pada saat Allah menciptakan surga, sebelum menciptakan manusia jauh, gitu. Maka Allah menyuruh Jibril untuk datang melihat surga itu, sambil berfirman, hai Jibril, pergilah lihat surga, apa yang aku siapkan buat hamba-hambaku, dan berikan pendapatmu. Dia pun pergi, lalu dia pulang. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang hamba-Mu pun yang dengar, tidak usah lihat, dengar saja, kecuali dia akan berharap masuk ke dalamnya. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai Jibril, pergilah lihat neraka yang aku ciptakan untuk hamba-hambaku yang membangkang. Lalu kemudian pergilah Jibril AS sana, kembali lagi lalu dia mengatakan, ya Allah, aku tidak menyangka ada hamba-Mu yang bisa selamat darinya. Dengar saja kecuali dia berusaha menyelamatkan diri, apalagi kalau sudah sampai melihatnya. Lalu Allah yang maha suci dan maha purna menyelimuti surga dengan hal-hal yang tidak disukai dan neraka dengan hal-hal yang disukai. Maka Jibril disuruh lihat lagi. Setelah dia kembali lihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tentang surga saya tidak menyangka ada hamba yang bisa masuk ke dalamnya, karena harus bangun sholat malam, harus jujur, amanah, dan seterusnya.
Dan saya tidak menyangka ada hambamu yang lolos dari neraka. Jadi akan masuk karena diselimuti dengan hawa nafsu. Tapi surga neraka itu ada, gitu kan? Dan banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Sampai kata Nabi SAW, surga merindukan 3 orang, Ali, ya, kemudian Bilal, dan juga satu lagi kalau tidak salah Abu Hudzaifah. Ya. Saya lupa subhanallah sahabat yang ketiga, Ammar. Surga merindukan Ali, Ammar, dan Bilal. Ya. Ini hadis, berarti surga sudah merindukan. Kita juga tahu pada saat Hamzah dan para sahabat Nabi mati syahid di perang Uhud. Maka Nabi SAW mengatakan, ruh-ruh saudara kalian ini yang sedang mati syahid di perang Uhud, sekarang ruhnya sedang keliling-keliling di surga. Ya, lagi keliling di surga. Dan mereka bisa masuk, keluar masuk semaunya. Tapi belum tinggal abadi. Mereka cuma masuk. Dan mereka berada di perut ya, burung berwarna hijau yang memiliki rentera-rentera di singgasana Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan? Mereka mengatakan, ya Allah, apalagi yang kami inginkan setelah engkau membuat ruh-ruh kami bisa masuk luar-lalang ke surga semau kami. Maka kata Nabi SAW, Allah bertanya lagi 2 kali, 3 kali. Sampai akhirnya mereka menganggap harus minta karena Allah mendesak mereka untuk minta. Maka mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang kami inginkan kecuali engkau hidupkan lagi kembali kami, kembalikan ruh kami ke jasad kami, lalu kami berperang lagi dan kami mati lagi. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Nah, meyakini kedua ini, ya, surga ada, neraka ada, ini adalah bagian daripada tauhid. Ya. Sebagaimana diketahui di sini poin 17, mengetahui keistimewaan iman kepada keberadaan adanya surga dan neraka. Surga akan memotivasi kita selalu rajin ibadah, neraka akan membuat kita hati-hati dan khawatir terjerumus dalam pelanggaran. Yang ke-18, mengetahui sabda Rasulullah SAW sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Maksudnya nanti fungsi daripada amal saleh kita untuk menentukan derajat di surga. Ya, jadi akan beda orang yang 50 tahun sholat malam, 50 tahun ibadah, sudah lama dia beribadah dengan orang baru tobat 2 tahun yang lalu. Kadar amalnya ada masing-masing, gitu kan? Maka tentu berbeda orang yang sudah senior dalam ibadah. Itu akan banyak sekali pahala yang didapatkan. Tapi tidak ada kata terlambat. Tetap kita berusaha beramal. Kemudian yang ke-19, mengetahui bahwa timbangan mempunyai 2 daun. Nanti timbangan amal pada hari kiamat akan ada 2 daun timbangan. Maka di sini kata Nabi SAW, tetap la ilaha illallah lebih berat. Ada juga hadis lain teman-teman sekalian, namanya hadis bitaqah. Bitaqah itu sebenarnya seperti bahasa Indonesia kartu, ya. Kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, dosanya banyak bergunung-gunung, sampai di timbangan amalnya untuk ditaruh di amal buruknya, luar biasa beratnya. Sampai-sampai dia mengira tidak ada lagi amal soleh yang bisa mengalahkan itu. Amal solehnya sedikit, ditaruh di timbangan amal soleh, amal buruknya berat sekali. Ya, berat sekali, nggak mungkin, dia sudah tahu dia masuk neraka. Allah berfirman kepadanya, apakah masih ada amalmu bisa selamatkan kau dari dosa sebanyak ini? Dia bilang tidak ada lagi ya Allah. Amal apa lagi? Ini amal saya sudah ditaruh semua, ini amal buruk saya banyak sekali. Pasrah masuk neraka. Lalu dalam hadis ini kata Nabi SAW, Allah mengeluarkan bitaqah tadi, kartu, tulisannya la ilaha illallah. Yang pernah dia ucapkan tulus dan dia yakini dengan hatinya. Kemudian ditaruh di timbangan amalnya, maka tiba-tiba seluruh dosanya terlempar. Maka dia terselamatkan dengan kalimat tauhid. Itu pentingnya orang bertauhid. Hati-hati jangan dirusak. Jangan sampai tradisi-tradisi suku kita atau kebiasaan negara kita lalu menjauhkan kita dari Islam. Nggak boleh teman-teman. Harus kita sadari orang Muslim itu dari suku manapun, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu dari Asia Tenggara, yang menjadi tradisi dan sistem hidupnya, peraturannya Islam. Islam ditradisikan, jangan tradisi diislamkan, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau tradisi kita sama dengan Islam, berarti Islam kita lihat baik karena Islam melihat itu baik. Tapi kalau bentrok dengan Islam harus kita tinggalkan. Kalau ada orang kafir berbuat satu perbuatan teman-teman dan kita anggap baik, itu justru karena agama kita anggap baik, bukan karena dia yang melakukannya. Harus difahami masalah itu. Jadi agama ini memang adalah pedoman hidup, bukan hanya sekedar pilihan atau bukan cuma sekedar warisan dari orang tua, enggak. Makanya diterapkan orang yang masih menjadikan agama sebagai warisan orang tua, kebetulan lahir dalam Islam, maka dia tidak akan melakukan ajarannya. Tapi orang yang faham ini pedoman hidup, dia akan ambil semuanya
Apapun yang dia mau lakukan sebelum melangkah, agama saya bagaimana pandu. Lalu dia ikuti anjuran dan tuntunan agamanya. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian yang ke-20, mengetahui kebenaran adanya wajahnya Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Sebagaimana tadi ada kalimat dikatakan, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, gitu kan, kemudian dia tulus dalam hatinya berharap wajahnya Allah, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Jadi Allah itu punya wajah. Dan juga ada hadis yang mengajarkan kepada kita tentang zikir yang dibaca sebelum salam. Ya, bunyinya wa as'aluka laddatan nadhara ila wajhik. Ya Allah, aku memohon nanti di hari kiamat pada saat aku meninggal masuk ke dalam surga, aku bisa melihat kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Ya, kita harus terapkan wajah Allah, tapi enggak usah kita tanyakan bagaimana. Enggak usah juga kita alihkan. Kita imani seperti itu. Ada banyak hal-hal teman-teman sekalian kita yakini ada, tapi tidak perlu kita tahu wujudnya karena tidak ada penerangan masalah itu. Seperti misalnya tadi kita waktu sebelum makan ada rasa lapar, kita tahu kan itu lapar, kita berikan nama lapar, tapi kita tidak pernah tanya wujudnya bagaimana. Kita sudah yakini, seperti itulah ya. Ada hal-hal yang sederhana, haus, capek, senang, sedih, cinta, benci, kita bisa rasakan, tapi kita tidak pernah tahu wujudnya. Tapi kita yakin itu ada kan. Banyak hal-hal yang memang kita tahu dalam kehidupan kita ini karena memang belum ada panduan dari Sang Pencipta. Oh, itu marah itu bentuknya seperti gunung misalnya. Enggak ada informasi. Ya sudah kita yakini, oh ini marah nih. Tinggal cari bagaimana solusinya selamat dari marah. Sederhana itu kok. Dan orang yang tidak banyak membangkang Bapak Ibu sekalian, orang akan bahagia. Itu namanya orang beriman. Jadi apa saja yang diucapkan, maka akan diyakini. Seperti itulah. Ya, ini poin yang penting sekali untuk digarisbawahi. Baik, saya akan lanjutkan di bab kita yang ketiga. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Tapi di sini dia yakini, dia aplikasikan. Aplikasinya seperti apa? Tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berbuat kufur, dan dalam hidupnya semua ajaran Allah, ajaran tauhid. Apa yang Allah bilang diyakini, benar ya benar, salah salah. Perintah kerjakan, yang dilarang jauhi. Seperti itulah. Beliau mengangkat dalil yang pertama surah An-Nahl ayat 120. Bab ketiga, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Di Nabi Ibrahim dulu sendiri satu kota Babilonia kufur kepada Allah dan yakin Namrud sebagai Tuhan. Sampai Ibrahim dibakar, dia nggak peduli. Api tidak bisa bakar dia, dan sampai Allah binasakan Namrud akhirnya. Ini pelajaran yang besar karena dikenal Ibrahim alaihissalam sebagai imam tauhid, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Sendiri dia nggak peduli, pokoknya mengesahkan Allah Sang Pencipta. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhannya sesuatu apapun. Jangan yakini ada kekuatan, ada mudarat yang datang kecuali dari sisi lain kecuali Allah. Mudarat datang, marah bahaya karena kita melanggar hukumnya, maka untuk keluar kembali ke jalannya. Nikmat akan datang karena kita bersyukur dan patuh padanya, maka tinggal mempertahankan ibadah kepadanya. Seperti itu sederhananya. Tidak usah perlu takut bergantung apapun kepada selain Sang Pencipta Allah. Husain ibn Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id ibn Jubair, dua-duanya tabi'in. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Ketika aku berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku minta ruqyah. Ya. Ruqyah maksudnya di sini adalah minta penyembuhan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa, sebagaimana footnote nomor 12 menjelaskan itu. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya lagi kepada Husain bin Abdurrahman, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Syu'bi. Ya. Ini sebenarnya Sya'bi diganti Syu'bi.
A jadi U, kepada kami. Ia bertanya lagi, apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain ataupun terkena sengatan. Ya. Nomor 13, di situ ada ain, maksudnya adalah pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui matanya disebut dengan penyakit ain. Ini sudah pernah kita jelaskan tentunya. Kalau ada orang yang hatinya selalu jengkel sama orang, kenapa orang ini dapat mobil, kenapa dia cantik, kenapa dia gagah, kenapa dia pintar, dia hasud dengan berharap itu hilang nikmat dari dia, maka hatinya bisa merusak matanya. Namanya penyakit ain. Ini kalau dia lihat, misalnya anak kecil lucu, dia nggak bilang Masya Allah, anak kamu lucu ya, tapi hatinya dengki. Anak itu bisa sakit, bisa demam, ya, banyak rumah tangga pecah gara-gara ain, banyak juga orang bangkrut usaha gara-gara ain, bahkan kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal disebabkan ain. Ya. Orang hasutnya orang gitu. Maka orang kalau takut ain ataupun kena sengatan, riwayat lain juga sihir, dia ruqyah. Dan dalil ini menjelaskan kepada kita tentang masalah bolehnya ruqyah. Sudah pernah kita praktikin waktu itu ya. Sampai kita pakai bukunya gitu kan. Ada buku kecil mungkin bisa dilihat dari teman-teman di depan dan dimiliki kalau belum punya. Artinya di sini Allah Subhanahu Nabi SAW membolehkan orang mengobat diri dengan ya bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami dari hadis Nabi SAW. Jadi tadi itu penyampaian siapa? Husain ibn Abdurrahman waktu dia sedang ngobrol sama Sa'id ibn Jubair. Dua-duanya tabi'in. Lalu kemudian setelah diskusi tentang masalah bintang jatuh semalam, yang satu bilang saya lihat, yang satu bilang saya nggak lihat, tapi saya sedang kena sengatan kala jengking. Lalu yang ini kata si Husain, lalu si Sa'id mengatakan apa yang kau kerjakan? Dia bilang saya ruqyah. Dari mana dasarnya? Dia bilang saya mendengarkan ada seorang sahabat Nabi namanya Buraidah menuturkan kalau boleh ruqyah pada saat kena ain dan humma. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu rahimahullah, ulama tabi'in ini berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarkan. Kamu sudah dengar itu, kamu jalankan, bagus sekali. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW pada saat beliau bersabda, uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qawmuh fanadartu fa idha sawadun azimun faqila li hadha ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فحاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محصان فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر قال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة. Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat, kata Nabi SAW, aku sempat melihat seorang nabi nanti hari kiamat, maksudnya kalau dibangkitkan, bersamanya beberapa orang pengikutnya saja, sedikit sekali pengikutnya. Ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh 1 atau 2 orang saja. Dan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekumpulan orang yang sangat banyak, berjumlah besar. Aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku, tapi dikatakan kepadaku itu adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maksudnya Nabi SAW setelah menyampaikan itu lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Maka orang-orang atau para sahabat memperbincangkan tentang siapakah mereka itu
yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang telah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Ada juga yang menyebutkan lagi beberapa perkara yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW keluar kembali ke masjid, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, tidak pula bertatayyur. Nanti kita jelaskan semua ini ya. Dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Maka berdirilah Uqashah bin Mahsan berkata, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mohonlah kepada Allah wahai utusan Allah agar aku termasuk golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu. Maka beliau menjawab, kamu termasuk golongan itu. Kemudian berdirilah salah seorang yang lain dan berkata, mohonlah kepada Allah, ya wahai utusan Allah agar aku juga termasuk dari golongan 70.000 itu. Maka beliau menjawab, kamu telah didahului oleh Uqashah. Maksudnya sahabat yang minta sebelumnya. Yang perlu kita garis bawahi adalah sabda Nabi SAW, mereka yang tidak minta ruqyah, dan ruqyah di sini sudah pernah kita jelaskan adalah makna secara etimologi, minta dimantra-mantrahin. Besi yang panas, ada pengobatan Nabi yang Nabi katakan, jadikanlah kai pengobatan terakhir. Jadi kalau orang betul-betul terakhir sekali luka, maka dipanasin besi lalu ditempelkan di lukanya. Ini pernah Nabi SAW melakukan kepada sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu waktu beliau kena panah dan dadahnya mengeluarkan darah yang banyak. Maka dikai oleh Nabi SAW. Tapi ini Nabi anjurkan untuk tidak dilakukan dan ini dijadikan pengobatan terakhir. Dan tidak bertatayur, dan tatayur bisa dilihat footnote nomor 14, merasa pesimis, merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Ini saya sudah pernah jelaskan, kayak di Indonesia tangan kanannya gatal mau dapat keluar duit, tangan kiri mau dapat duit. Ini tatayur, bohong, dusta. Kebetulan urat saraf tangannya bermasalah. Kalau setiap tangan kiri gatal mau dapat duit, gatalkan saja tiap hari ya. Kalau kedap-kedip, kelopak matanya atas mau senang, kalau bawah mau sedih. Ini khurafat semua, nggak boleh. Harus murnikan tauhid, nggak ada hubungannya. Urat sarafnya lagi, matanya lagi capek, tidur hilang itu kedap-kedipnya. Begitu pula Allahu alam kalau kuping, kalau alis, kalau apalah segala macam. Ini banyak sekali khurafat atau melihat benda tertentu. Ya, seperti biasa saya pernah dengar waktu saya masih kecil di Makassar, katanya kalau ada cecak berarti ada orang yang dengar pembicaraan. Gitu. Dari mana ini semua? Nggak benar. Saya setelah belajar saya bilang ini khurafat semua, dari mana ini? Apa hubungannya cecak lagi berbicara sama temannya? Nggak ada hubungannya sama kita sama sekali. Dan beragam macam khurafat yang tidak boleh sama sekali ada. Dari hadis ini kita ambil, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, berarti ada 4 hal di sini yang dimasukkan kategori masuk surga tanpa hisab tadi. Kandungan bab sebagai penutup ini, yang pertama mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid, ya, sebagaimana sudah disebutkan tadi. Ya. Kemudian yang kedua pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Jadi harus kita betul-betul membersihkan ketergantungan kita kepada selain Allah, sudah enggak ada. Harus hanya kepada Allah bertauhid. Yang ketiga sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sama sekali tidak pernah termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah. Sudah kita jelaskan tadi bagaimana Ibrahim alaihissalam bertauhid sampai satu kota Babylon, satu negeri Babylonnya pun menolak untuk bertauhid, beliau tetap sendiri istiqomah sampai api nggak bisa membakarnya. Yang keempat sanjungan Allah kepada para tokoh wali atau sahabat Rasulullah SAW karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Ya. Jadi tadi sudah kita sebutkan para sahabat-sahabat Nabi yang akhirnya mereka dipuji, bahkan Uqashah bin Muhsin salah satu yang masuk surga tanpa hisab. Yang kelima, tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan dan tidak melakukan tatayur atau termasuk pengamalan tauhid yang murni. Sekali lagi ruqyah di sini berarti bukan pengobatan nabawi, karena kalau pengobatan nabawi orang lagi sakit, kena sihir, kena ain lalu diruqyah, ini pengobatan nabawi. Tapi orang datang ke dukun, ya, ke peramal, suruh tebak-tebak tangannya, suruh bantal mantrain, bacain segala macam, ini semua yang dimaksud merusak tauhid. Yang keenam, bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Supaya kita tidak perlu bergantung kepada makhluk, sudah ikhtiar tawakal saja. Selebihnya tinggal tunggu hasilnya dari Allah. Yang ketujuh, dalamnya ilmu para sahabat
karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. Maka para sahabat bertanya pada saat itu, termasuk tadi kasus Uqasyah bin Muhsin. Yang kedelapan, gairah dan semangat. Sebenarnya gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Jadi para sahabat pada saat itu waktu Nabi SAW sebutkan, mereka berlomba-lomba, siapa ya gitu. Sehingga mereka berlomba-lomba dalam beramal saleh. Yang kesembilan, keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitasnya. Kita umat paling banyak nanti hari kiamat, dan kualitas dalam sisi ibadah amalnya dilipat gandakan. Ada hadis yang menjelaskan masalah itu ya. Nanti Yahudi akan datang hari kiamat. Perumpamaan Yahudi kata Nabi SAW seperti orang yang bekerja dari pagi sampai duhur. Lalu dikasih pahala satu gunung, maksudnya 2 gunung. Akan datang Nasrani bekerja dari habis duhur sampai asar, lalu dikasih pahala 1 gunung. Lalu datang kalian bekerja sampai menjelang maghrib, lebih pendek waktunya dikasih 2 gunung. Maka para Yahudi dan Nasrani nanti pada hari kiamat berkata, ya Allah, umurnya lebih pendek, amalnya lebih sedikit, kok lebih banyak balasannya. Lalu kata Allah, apakah saya zalimi kalian? Ada hak kalian belum kalian dapat? Enggak ada. Baik, itu karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku inginkan. Makanya dikatakan di sini, keistimewaan umat Islam dalam sisi kuantitas, jumlahnya kita nanti paling besar hari kiamat, dan kualitas amal ibadahnya sedikit tapi kualitasnya itu dilipat gandakan balasannya. Tentu ada juga hadis yang berbunyi, ya saya berharap kata Nabi SAW atau Allah sudah berikan kepada saya, kalau kalian akan menjadi 3/4 penghuni surga. Jadi umat Islam ini, umat Muhammad SAW 3/4 penghuni surga. Jadi yang lain cuma 1/4 saja. Jadi kalau 100 berarti 75 kita, gitu lah. Umat Islam ini secara kuantitas. Yang ke-10, keutamaan pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman di zaman beliau. Karena ternyata Allah perlihatkan Nabi Muhammad SAW kalau ada juga yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada saat Nabi Musa diutus, yang beriman pada beliau sebelum datangnya Isa, maka dikatakan muslim dan akan masuk surga. Tapi bukan umat pengikut Nabi Musa yang sekarang ya, karena sudah datang Isa, sudah datang Muhammad alaihi wassalam. Dan mereka tidak beriman berarti mereka kufur. Yang ke-11, umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah sudah perlihatkan Nabi bagaimana di kiamat kalau manusia dikumpulkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. Nanti ada nabi, di belakangnya berdiri umatnya. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Yang ke-13, bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Jadi mayoritas orang banyak yang kufur, gitu kan? Yang ke-14, nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Ada nabi seperti itu. Dan dalam bab, saya pernah jelaskan di kitab Minhajul Muslim, bab iman kepada Rasul-Rasul, ada Allah mengutus 124.000 nabi. Di antaranya 313 Rasul. Yang wajib Bapak Ibu ketahui nama dan kisahnya 25 nabi dan Rasul. Jadi masih banyak yang belum kita tahu. Termasuk nabi-nabi yang seperti ini. Karena Nabi Muhammad SAW pun tidak sebutkan nama mereka. Hanya mengatakan ada nabi yang datang, pengikutnya cuma sekian orang, ada yang cuma 2 orang, ada yang tidak diikuti sama sekali oleh manusia. Tadi yang ke-14 terakhir, nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendiri pada hari kiamat. Yang ke-15, buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Maksudnya dari para pengikut. Jadi kebenaran dan kebatilan bukan dari jumlahnya. Kita tahu Nabi SAW 13 tahun di Mekah, dari 30 atau 40 ribu penghuni Mekah, itu yang beriman sama Nabi selama 13 tahun hanya 153 orang. 153 dibandingkan 30-40 ribu orang, itu kecil sekali. Tapi bukan itu yang jadi tolak ukur. Yang jadi tolak ukur adalah berimannya, ikuti kebenaran atau tidak. Yang ke-16, diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain atau sengatan. Ruqyah syariah dibolehkan, termasuk juga dengan sihir. Yang ke-17, dalamnya pengertian kaum salaf ya, dapat difahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah dengar, tetapi dengan seterusnya sampai akhir kalimatnya. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis kedua. Artinya Sa'id bin Jubair tidak pungkiri hadis yang pertama tentang masalah tadi ada tabi'in tabi'in tadi yang namanya bin Abdurrahman ya, Husain bin Abdurrahman, yang kena sengatan di malam waktu jatuhnya bintang, ya kemudian dia meruqyah dirinya. Maka Sa'id bin Jubair tidak memungkiri, tapi beliau juga menyampaikan tentang hadis
masalah tidak bertatayur, tidak minta diruqyah, tempel dengan besi panas dan sebagainya. Ini menandakan hadis pertama dan kedua tidak bentrok. Kemudian yang ke-18, kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka dan mereka tidak memuji seorang dengan pujian yang dibuat-buat. Jadi apa adanya. Yang ke-19, sabda Rasulullah SAW, kamu termasuk golongan mereka. Waktu Uqashah bin Muhsin minta, ya Rasulullah, doakan supaya saya termasuk 70 ribu masuk surga tanpa hisab. Adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Maksudnya adalah mukjizat Nabi SAW, karena Allah sampaikan Uqashah ini termasuk 70 ribu itu. Yang ke-20, keutamaan Uqashah bin Muhsin, sahabat Nabi yang mulia, karena dia jeli sekali. Pada saat Nabi SAW mengatakan 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab, langsung beliau mengatakan, ya Rasulullah, doain saya termasuk itu. Maka Nabi pun mengatakan, kau termasuk. Waktu orang kedua mengatakan, saya juga ya Rasulullah, kata Nabi, engkau telah didahului oleh Uqashah. Kata para ulama hadis, karena kalau Nabi buka kamu, 70 ribu bisa habis di sahabat ini. Maka dibagikan kepada semua umat ini. Ya, semoga kita termasuk insya Allah. Kemudian ada penggunaan kata sindiran. Di putnot nomor 16, karena beliau bersabda kepada seorang yang lain, kamu sudah didahului oleh Uqashah, dan tidak bersabda kepadanya, kamu tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam golongan mereka. Jadi Nabi SAW di sini santun menyampaikan. Nabi enggak bilang kau tidak layak, enggak. Bisa saja Nabi bilang begitu, tapi enggak. Kamu telah didahului oleh Uqashah. Ini kalimat santun dalam mengingatkan kalau kamu tidak layak sebenarnya, kamu tidak termasuk di situ. Amalmu belum sampai ke sana. Kemudian yang terakhir, keelokan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ya menyampaikan semuanya dengan santun dan baik dan jelas. Tidak ada yang belum digambarkan. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.